Tak ada yang tahu. Pria yang kini mengemudikan mobil tua itu adalah CEO terkaya di Jakarta. Dan wanita janda yang duduk di kursi belakangnya adalah cinta yang akan menghancurkan segalanya. Pak, sebenarnya siapa kamu? Supir itu tersenyum pahit. Kalau aku bilang aku CEO, kamu percaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita ini dimulai, komen dari daerah mana saja teman-teman mendengar cerita ini. Tidak ada yang menyangka. Pagi itu, seluruh gedung pencakar langit di pusat Jakarta terasa tegang. Para karyawan PT Pratama Group berdiri gelisah di depan layar televisi besar yang biasanya hanya menampilkan grafik saham. Kini yang muncul adalah wajah seorang pria tampan berjas mahal. Raka Pratama, CEO termuda dan terkaya di Indonesia. Namun, di bawah fotonya tertulis, CEO Raka Pratama dikabarkan menghilang sejak 3 hari lalu. Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. Apa dia diculik? Ada skandal? Atau kabur dari tanggung jawab? Tak ada yang tahu jawabannya. Padahal, pria itu tidak hilang. Ia hanya menghilang dari dunia lamanya. Di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, seorang pria berdiri di depan cermin kecil yang retak di sudutnya. Rambutnya kini dipotong pendek biasa. Jas mahalnya sudah berganti dengan kemeja kusam. Jam tangan mewahnya ia simpan dalam kotak besi. Pria itu adalah Raka. Namun hari ini, ia bukan CEO. Ia hanyalah seorang supir bernama Rama. Raka menatap bayangannya sendiri lama sekali. Mulai hari ini, aku bukan siapa-siapa, gumamnya pelan. Tangannya mengepal. Ia meninggalkan hidup mewahnya bukan tanpa alasan. Ada satu wajah yang terus menghantuinya. Seorang wanita yang pernah menyelamatkan nyawanya, lalu menghilang begitu saja. Wanita itu tidak pernah tahu siapa dirinya. Dan Raka sengaja tidak mau dia tahu. Beberapa bulan lalu, Raka mengalami kecelakaan mobil di jalan tol saat hujan deras. Mobilnya terguling. Kaca pecah. Darah mengalir di pelipisnya. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat seorang wanita berlari menembus hujan. Wanita itu memecahkan kaca, menarik tubuhnya keluar, dan terus memanggil, "Pak, tahan ya, jangan tidur." Wanita itu menolongnya tanpa tahu bahwa pria ini adalah orang terkaya yang sering muncul di majalah. Saat Raka sadar di rumah sakit, wanita itu sudah pergi. Hanya tersisa sapu tangan lusuh dan aroma sabun sederhana. Sejak saat itu, Raka terobsesi menemukannya. Bukan karena hutang nyawa, tapi karena tatapan tulus wanita itu. Kini, Raka berdiri di depan mobil tua berwarna silver pudar. Ia membuka pintu, menghela napas panjang. Kalau mau menemukan ketulusan, aku harus turun ke dunia yang nyata, pikirnya. Ia mendaftar sebagai supir pribadi, tanpa nama belakang. Tanpa jabatan, tidak ada yang tahu bahwa pria ini memiliki gedung bertingkat puluhan lantai. Hari itu, pesanan pertama masuk. Nama penumpang, Alia. Status, janda. Alamat, daerah sederhana. Raka menatap layar ponsel lama miliknya. Entah kenapa, dadanya berdebar. Di kejauhan, seorang wanita berdiri di depan rumah kecil. Wajahnya cantik alami. Matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Dialah Alia. Ia tidak tahu. Supir yang sebentar lagi datang menjemputnya adalah pria yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dan Raka belum tahu, wanita ini adalah masa lalu yang paling menyakitkan dalam hidupnya sendiri. Mobil itu melaju pelan ke arah rumah Alia. Tak ada yang tahu bahwa pertemuan ini akan membuka rahasia besar yang selama ini terkubur. Mobil tua itu berhenti perlahan di depan sebuah rumah sederhana bercat krem yang mulai pudar. Catnya mengelupas di beberapa sudut, tapi halaman kecilnya bersih. Ada pot bunga yang tertata rapi, tanda tangan seorang wanita yang masih peduli pada keindahan meski hidupnya berat. Raka mematikan mesin. Ia mengusap telapak tangannya yang sedikit berkeringat.
Entah kenapa, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Dari kejauhan, ia melihat seorang wanita berdiri sambil menggandeng tangan anak kecil. Wanita itu mengenakan dress sederhana berwarna pastel. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya cantik alami, tapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Dialah Alia. Anak kecil itu menatap mobil dengan penasaran. "Bu, itu supirnya ya?" tanya bocah itu polos. Alia mengangguk pelan. Raka turun dari mobil, membuka pintu belakang dengan sopan. "Selamat pagi, Bu," ucapnya ramah. "Saya Rama, supir yang Ibu pesan." Alia sedikit terkejut. Jarang ada supir yang bicara sehalus itu. "Oh, iya, Pak. Terima kasih ya sudah datang tepat waktu." Nada suara Alia lembut, tapi terdengar lelah. Sepanjang perjalanan, mobil melaju pelan melewati gang-gang sempit. Raka beberapa kali melirik lewat kaca spion. Anak kecil itu duduk manis, memeluk tas sekolahnya. "Namanya siapa?" tanya Raka pelan. "Arka," jawab Alia. "Umurnya 6 tahun." Raka tersenyum. "Pasti pintar," katanya. Alia terkekeh kecil. Tawa pertamanya hari itu. Raka merasa hangat di dadanya. Beberapa menit kemudian, Arka tiba-tiba bertanya polos. "Om, ayah aku di mana?" Suasana mendadak hening. Alia menatap keluar jendela. Matanya berkaca-kaca. Raka membeku. Ia sadar telah menyentuh luka lama. "Arka." Suara Alia bergetar. "Ayah kamu lagi di tempat yang indah." "Di surga ya, Bu?" "Kayak di kartun." Alia mengangguk pelan. "Iya, di tempat yang lebih baik." Arka terdiam, lalu tersenyum kecil. "Berarti ayah bisa lihat aku tiap hari ya?" Alia tak mampu menjawab. Ia hanya mengusap kepala anaknya. Raka menggigit bibirnya. Ia tidak tahu. Kalimat polos itu menusuk hatinya begitu dalam. Entah kenapa, ia merasa pernah melihat Alia sebelumnya. Cara Alia menatap, suara lembutnya, seperti potongan ingatan yang terpotong-potong. Tapi ia tak berani bertanya. Setelah mengantar Arka ke sekolah, Alia menghela napas panjang. "Terima kasih ya, Pak Rama," katanya. "Biasanya supir nggak sabar sama anak kecil." Raka tersenyum. "Anak-anak jujur, Bu. Mereka nggak pura-pura." Alia menatapnya heran. "Bapak beda ya? Dari supir lain?" Raka tertawa kecil. "Mungkin karena saya juga pernah kehilangan." Alia terdiam. Tatapan mereka bertemu. Ada kesedihan yang sama, tanpa perlu kata-kata. Dalam perjalanan pulang, Alia tiba-tiba berkata pelan. "Suami saya meninggal 2 tahun lalu." Raka langsung menegang. "Kecelakaan," lanjut Alia. "Sejak itu hidup saya berubah." Tangannya mengepal di pangkuan. "Dulu, saya bahagia. Sekarang, saya cuma hidup demi anak saya." Raka mendengarkan tanpa menyela. Untuk pertama kalinya, ia mendengar cerita Alia. Dan tanpa sadar, perasaan aneh muncul di dadanya. Bukan kasihan, tapi rasa ingin melindungi. Saat sampai di rumah, Alia turun dari mobil. "Pak Rama, terima kasih sudah mau dengar cerita saya." Raka mengangguk. "Kalau ibu butuh supir lagi, saya siap." Alia tersenyum kecil. "Kalau begitu, mulai besok ya." Raka mengangguk, menahan senyum yang hampir pecah. Mobil kembali melaju. Raka memegang setir erat. "Jadi, ini dia," gumamnya. "Wanita yang mengubah hidupku." Ia belum tahu. Alia adalah wanita yang dulu menariknya keluar dari mobil berdarah itu. Dan Alia belum tahu, supir sederhana ini akan membuka luka paling dalam hidupnya. Pagi berikutnya, matahari baru naik ketika Raka sudah menunggu di depan rumah Alia. Ia duduk di balik kemudi, menatap jam murah di pergelangan tangannya. Jam mahal yang dulu selalu ia pakai kini terkunci di lemari kontrakannya. Pintu rumah terbuka.
Alia keluar sambil menggandeng Arka. Wajahnya terlihat lebih segar dibanding kemarin. Namun, bayangan lelah itu masih ada. Selamat pagi, Pak Rama. Sapa Alia ramah. Pagi, Bu Alia. Jawab Raka sambil tersenyum. Ia senang bisa memanggil nama wanita itu. Perjalanan ke sekolah berjalan lebih akrab. Arka sibuk bercerita tentang temannya. Tentang guru yang galak tapi baik. Tentang cita-citanya ingin jadi pilot. Raka mendengarkan sambil sesekali menimpali. Kalau jadi pilot, jangan lupa ajak Om ya. Katanya bercanda. Arka tertawa. Om Rama boleh duduk di depan pesawat. Katanya polos. Alia ikut tertawa. Momen sederhana itu terasa hangat. Setelah Arka turun, Alia tiba-tiba berkata, Pak Rama, mau ngopi sebentar? Raka terkejut. Maksud ibu? Di warung depan sekolah. Saya traktir. Raka ragu sejenak. Sebagai CEO, ia biasa minum kopi mahal. Tapi sekarang, boleh. Jawabnya akhirnya. Di warung kecil, mereka duduk berhadapan. Hanya ada 2 gelas kopi hitam dan gorengan. Bapak nggak keberatan kan? Kopi kampung begini? Tanya Alia. Raka tersenyum. Justru ini yang asli. Jawabnya jujur. Alia tertawa kecil. Bapak lucu ya? Obrolan mulai mengalir. Tentang hujan. Tentang macet. Tentang harga beras. Hal-hal sederhana. Yang selama ini tak pernah Raka rasakan. Apa Bapak sudah menikah? Tanya Alia tiba-tiba. Raka terdiam sejenak. Belum. Jawabnya. Belum menemukan orang yang tepat. Alia mengangguk. Dulu saya pikir. Suami saya adalah orang yang tepat. Senyumnya memudar. Tapi hidup punya rencana lain. Raka ingin bertanya lebih jauh. Tentang kecelakaan itu. Tentang detailnya. Tapi ia menahan diri. Ia takut. Kalau terlalu banyak tahu. Hatinya makin terikat. Saat kembali ke mobil. Alia berkata. Pak Rama, terima kasih sudah menemani. Terima kasih juga sudah mengajak. Jawab Raka. Untuk pertama kalinya. Ia merasa hidup seperti orang biasa. Malam itu, di kamar kontrakan sempit, Raka membuka laptop lamanya. Ia mulai mengetik nama suami Alia, mencari berita lama, dan wajahnya berubah tegang. Ada laporan kecelakaan, ada foto mobil ringsek, dan di sudut artikel tertulis, korban bekerja di perusahaan besar, yang berkaitan dengan proyek PT Pratama Group. Jantung Raka berdetak keras. Tidak mungkin. Gumamnya. Tangannya bergetar. Ia menatap layar lama. Kalau ini benar, berarti hidup Alia hancur karena perusahaannya sendiri. Dan Raka adalah bagian dari tragedi itu. Ia memejamkan mata. Apa aku pantas dekat dengannya? Bisiknya. Di sisi lain kota, Alia duduk di kamar. Memandang foto lama. Foto dirinya bersama suami. Ia mengusap kaca foto itu. Kalau kamu masih hidup, aku nggak akan kesepian begini. Air matanya jatuh. 2 orang. Sama-sama terluka. Sama-sama menyimpan rahasia. Tak satu pun tahu. Rahasia ini akan menghancurkan mereka. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa terasa. Raka semakin sering menjemput Alia. Bukan hanya antar Arka sekolah, tapi juga mengantar Alia belanja. Ke puskesmas. Bahkan ke rumah tetangganya. Tanpa disadari, Raka sudah menjadi bagian kecil dari rutinitas hidup mereka. Suatu sore, hujan turun deras. Raka menunggu di depan rumah Alia. Ia melihat Alia keluar tergesa-gesa. Sambil memeluk Arka. Maaf ya, Pak Rama. Arka demam sejak siang. Ucap Alia panik. Raka langsung turun. Ayo cepat, Bu. Kita ke klinik. Sepanjang jalan, Alia memeluk anaknya erat. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Kenapa baru sekarang panasnya naik? Kenapa aku nggak sadar dari tadi? Raka melirik lewat kaca spion. Tenang, Bu. Anak-anak kuat.
Suaranya lembut, membuat Alia sedikit tenang. Di klinik, Alia duduk gelisah. Air matanya jatuh pelan. Raka berdiri di sampingnya. Tanpa berkata apa-apa, ia menyodorkan tisu. Alia menatapnya. Terima kasih. Suaranya serak. Dokter keluar. Demam biasa, Bu. Cuma kecapean. Alia langsung menghela napas lega. Saat pulang, hujan masih turun. Arka tertidur di kursi belakang. Napasnya teratur. Alia memandang anaknya. Sejak ayahnya meninggal, aku selalu takut kehilangan lagi. Katanya pelan. Raka menegang. Takut hidup sendirian, lanjut Alia. Takut Arka tumbuh tanpa siapa-siapa. Raka menggenggam setir kuat. Bu Alia nggak sendiri. Katanya pelan. Masih ada Arka. Dan orang-orang di sekitar ibu. Alia menatapnya. Termasuk bapak. Raka terdiam. Kalau ibu izinkan. Saya mau jadi orang itu. Mobil melambat. Hening. Hanya suara hujan. Alia menunduk. Pak Rama. Saya ini janda. Banyak orang memandang rendah. Matanya berkaca-kaca. Saya takut jatuh cinta lagi. Raka menoleh. Saya juga takut. Jawabnya jujur. Tapi, hidup tanpa berani. Lebih menakutkan. Alia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, hatinya bergetar. Malam itu, Raka kembali ke kontrakan. Ia duduk di lantai, menatap langit-langit. Perasaan aneh itu makin kuat. Bukan kasihan, bukan hutang nyawa, tapi cinta. Dan itu membuatnya takut. Bagaimana kalau dia tahu siapa aku? Bagaimana kalau dia benci? Ia memukul dadanya sendiri. Kenapa aku jatuh cinta? Bisiknya. Di rumah Alia, ia berdiri di depan cermin. Menyentuh pipinya sendiri. Kenapa jantungku berdebar? Dia cuma supir. Tapi senyum ramah. Suara lembutnya. Cara dia memperhatikan Arka. Semua terasa tulus. Alia memeluk bantal. Kalau kamu masih ada, aku nggak akan begini. Bisiknya pada foto suami. Dua hati. Sama-sama takut. Sama-sama menyimpan rasa. Tak satu pun berani bicara. Padahal, cinta itu sudah tumbuh diam-diam. Dan rahasia semakin berat disimpan. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Raka menunggu di depan rumah Alia. Tapi kali ini Alia keluar dengan wajah pucat. Matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Bu Alia, kenapa? Tanya Raka pelan. Alia tersenyum paksa. Cuma mimpi buruk. Jawabnya. Sudah lama nggak mimpi begitu. Raka tak bertanya lebih jauh. Ia tahu, ada luka yang belum sembuh. Dalam perjalanan, Alia tiba-tiba berkata, Pak Rama, kalau seseorang yang kita sayang pergi tiba-tiba, kita harus percaya apa? Raka melirik lewat kaca spion. Maksud ibu? Takdir, jawab Alia lirih. Atau, ada sesuatu yang disembunyikan. Raka menelan ludah. Kenapa ibu berpikir begitu? Alia terdiam sejenak. Sebelum suami saya meninggal, dia berubah. Raka langsung menegang. Dia sering pulang malam. Sering kelihatan takut. Bahkan pernah bilang. Alia meniru suara suaminya. Kalau aku mati nanti, jangan percaya siapapun. Raka hampir menginjak rem mendadak. Apa maksudnya? Tanya Raka gugup. Alia menggeleng. Saya juga nggak tahu. Waktu itu saya pikir dia cuma capek. Matanya berkaca-kaca. Sekarang, kalimat itu terus terngiang. Raka menggenggam setir kuat. Dadanya berdegup keras. Ia teringat artikel yang dibacanya semalam. Tentang penggelapan dana. Tentang proyek gelap. Dan nama suami Alia ada di sana. Sebagai saksi kunci. Mereka berhenti di pinggir jalan. Alia menatap keluar jendela. Suami saya kerja di perusahaan besar. Katanya. Dia sering bilang.
Kalau tempat kerjanya penuh kepalsuan. Raka membeku. Perusahaan apa? Tanyanya hati-hati. Alia menyebut nama. PT Pratama Group. Raka hampir tak bisa bernapas. Itu perusahaannya. Alia tak melihat wajah Raka yang memucat. Katanya, atasannya nggak bersih. Lanjut Alia. Dia mau lapor. Tapi takut. Raka menggigit bibirnya. Dan beberapa hari setelah itu, dia kecelakaan. Alia menunduk. Saya merasa, itu bukan kecelakaan biasa. Air matanya jatuh. Raka tak tahu harus berkata apa. Jika ia jujur sekarang, Alia akan hancur. Jika ia diam, rasa bersalahnya membunuh perlahan. Apa Bapak percaya? Alia menatapnya. Kalau ada orang yang sengaja dibungkam. Raka mengangguk pelan. Kadang, kebenaran memang mahal. Sampai di rumah, Alia turun dengan langkah lemah. Terima kasih sudah mau dengar. Katanya, entah kenapa, saya nyaman cerita sama Bapak. Raka memaksakan senyum. Kalau ibu butuh, saya ada. Mobil melaju. Raka memukul setir. Ini salahku, bisiknya. Kalau aku lebih tegas dulu, dia nggak akan mati. Matanya merah. Malam itu, Raka kembali membuka laptop. Ia menelusuri data internal perusahaan. Nama direktur kepercayaannya muncul. Dimas Wirawan. Ternyata, dialah yang memaksa suami Alia tutup mulut dan membuat kecelakaan itu terjadi. Raka mengepalkan tangan. Kali ini, aku nggak akan diam. Di sisi lain, Alia duduk di kamar. Ia membuka laci, mengeluarkan ponsel lama suaminya. Ada pesan yang belum pernah dibaca. Kalau terjadi apa-apa, cari deh. Dia tahu segalanya. Alia terkejut. Huruf D. Gumamnya. Misteri itu. Baru saja dimulai. Malam itu hujan turun deras. Raka duduk di kamar kontrakannya yang sempit. Cahaya laptop menerangi wajahnya yang tegang. Nama Dimas Wirawan terpampang di layar. Direktur Keuangan. Orang yang selama ini ia percaya sepenuh hati. Jadi, kamu, gumam Raka. Ia membuka file lama. Audit internal. Laporan keuangan rahasia. Dan semuanya mengarah pada satu nama. Dimas. Ternyata selama ini, Dimas menggelapkan dana proyek. Mencuci uang. Mengancam karyawan yang tahu terlalu banyak. Dan suami Alia adalah salah satunya. Ia menemukan email lama. Pak, saya tidak mau terlibat. Kalau ini diteruskan, saya akan lapor. Email itu dikirim 2 minggu sebelum kecelakaan. Raka memejamkan mata. Maaf, bisiknya. Paginya, Raka kembali menjemput Alia. Tapi kali ini, ia melihat mobil hitam mencurigakan. Parkir tak jauh dari rumah Alia. Ada 2 pria di dalamnya. Mata mereka tajam. Raka langsung waspada. Bu Alia, hari ini kita jalan agak cepat ya. Katanya. Alia heran. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Sepanjang jalan, mobil hitam itu mengikuti. Raka memegang setir erat. Kita diikuti. Pikirnya. Alia mulai sadar. Pak, itu mobil dari tadi di belakang kita ya? Raka mengangguk pelan. Jantung Alia berdebar. Siapa mereka? Raka menelan ludah. Orang yang gak suka kebenaran. Raka memutar arah mendadak. Masuk ke gang sempit. Mobil hitam hampir menabrak. Alia menjerit kecil. Pak Rama. Raka terus melaju. Ia berhasil lolos. Napasnya terengah. Alia gemetar. Apa ini ada hubungannya dengan suami saya? Tanyanya takut. Raka tak langsung menjawab. Bu Alia. Mulai sekarang, tolong hati-hati. Setelah sampai, Raka turun dan membuka pintu. Kalau ada yang aneh, hubungi saya. Alia menatapnya. Pak Rama.
Kamu ini sebenarnya siapa? Tatapan mereka bertemu. Raka hampir saja jujur. Tapi ia mengurungkan niat. Cuma supir yang peduli. Jawabnya. Alia tidak puas. Di kantor pusat. Dimas duduk santai. Minum kopi mahal. Seorang anak buah datang. Bos. Supir itu mulai menyelidiki. Dimas tersenyum dingin. Supir. Iya. Yang dekat sama janda itu. Dimas tertawa kecil. Berarti Raka mulai bergerak. Matanya menyipit. Kalau begitu, kita kasih peringatan. Sore harinya, Raka menerima pesan anonim. Berhenti cari tahu. Kalau tidak, wanita itu mati. Raka memucat. Tangannya gemetar. Dasar pengecut. Gumamnya. Di rumah Alia. Lampu tiba-tiba mati. Telepon tak ada sinyal. Alia memeluk Arka ketakutan. Ketukan keras di pintu. Tok tok tok. Bu Alia. Saya petugas PLN. Alia ragu. Dan di saat yang sama, Raka melaju kencang menuju rumah Alia. Dadanya berdebar. Jangan sampai terlambat. Ketukan di pintu rumah Alia semakin keras. Tok tok tok. Alia memeluk Arka erat. Jantungnya berdegup kencang. Bu, aku takut, bisik Arka. Tenang sayang. Ibu di sini. Alia mendekati pintu dengan langkah gemetar. Siapa? Tanyanya. Petugas listrik. Bu, ada gangguan jaringan. Nada suaranya terdengar kasar. Bukan seperti petugas sungguhan. Alia menelan ludah. Maaf pak, saya nggak pesan apa-apa. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, brak, pintu didobrak dari luar. Alia menjerit. Di luar, dua pria bertubuh besar masuk paksa. Wajah mereka dingin. Jangan teriak, kata salah satunya. Kalau mau anakmu aman. Alia gemetar. Siapa kalian? Kami cuma disuruh. Belum sempat selesai. Brak, pintu depan kembali terbuka. Raka muncul dengan napas terengah. Lepaskan mereka. Dua pria itu terkejut. Supir sialan. Bunuh dia. Salah satu pria menyerang Raka. Raka menangkis. Pukulan balasan. Teriakan. Alia menutup mata Arka. Jangan lihat. Perkelahian terjadi. Raka terjatuh. Darah mengalir dari pelipisnya. Tapi ia bangkit lagi. Pergi. Teriaknya. Tetangga mulai keluar. Ada apa? Dua pria itu panik. Mundur. Mereka kabur menaiki mobil. Alia berlari ke Raka. Pak Rama. Kamu nggak apa-apa. Raka terengah. Sedikit. Tapi kalian aman. Alia menangis. Kenapa mereka mau culik aku? Raka terdiam. Inilah akibatnya. Polisi datang. Laporan dibuat. Namun Raka tahu. Orang-orang itu tidak akan berhenti. Malam itu, Raka duduk di luar rumah Alia. Menjaga. Alia menyodorkan air hangat. Terima kasih. Kalau kamu nggak datang. Suaranya pecah. Raka menunduk. Maaf. Semua ini karena saya. Alia heran. Maksud kamu? Raka hampir bicara. Tapi ia mengurungkan. Yang penting, kalian selamat. Arka keluar. Om Rama. Tadi Om kayak pahlawan. Raka tersenyum kecil. Pahlawan kecil aja. Setelah mereka tidur, Raka duduk sendiri. Ponselnya berbunyi. Pesan masuk. Ini baru peringatan. Berikutnya bukan pintu yang rusak, tapi nyawa. Raka mengepalkan tangan. Dasar pengecut. Ia membalas. Aku nggak akan berhenti. Di sebuah kantor mewah, Dimas menatap layar CCTV. Ternyata kamu masih kuat, Raka. Ia tersenyum licik. Kalau begitu, kita naikkan levelnya. Dan di rumah kecil itu, Alia terbangun. Ia menatap Raka yang tertidur di kursi.
Wajahnya penuh luka. Hatinya bergetar. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kamu rela sejauh ini? Air mata jatuh. Ancaman sudah nyata. Rahasia semakin berat. Cinta semakin dalam. Dan bahaya baru saja dimulai. Pagi itu terasa berbeda. Alia bangun dengan perasaan tak tenang. Bayangan kejadian semalam masih menghantuinya. Dua pria bertubuh besar, pintu yang didobrak, dan Raka datang tepat waktu seperti malaikat penolong. Terlalu tepat waktu. Alia menatap jam di dinding. Bagaimana dia bisa datang secepat itu? Gumamnya. Di luar, Raka masih duduk di kursi teras. Matanya merah karena kurang tidur. Ia menjaga rumah itu semalaman. Alia keluar membawa teh hangat. Pak Rama, kamu nggak tidur? Raka tersenyum lelah. Sedikit. Alia duduk di sampingnya. Terima kasih sudah jaga kami. Raka mengangguk. Ini tanggung jawab saya. Alia menatap wajahnya lebih lama. Luka di pelipis. Cara duduknya tegap. Tatapan matanya terlalu tajam untuk seorang supir biasa. Dalam perjalanan ke sekolah, Alia memperhatikan Raka diam-diam. Tangannya kuat, cara mengemudi tenang. Refleksnya cepat. Pak Rama, kamu dulu kerja apa? Raka terdiam sejenak. Serabutan, jawabnya. Pernah jaga toko. Pernah jadi kuli. Alia mengangguk, tapi hatinya tak yakin. Setelah mengantar Arka, Alia berkata, Pak Rama, temani saya sebentar ya. Mereka duduk di taman kecil dekat sekolah. Alia menatap lurus. Kamu tahu kan? Yang kemarin itu bukan kejadian biasa. Raka mengangguk. Dan kamu datang terlalu cepat. Raka terdiam. Seolah-olah kamu sudah tahu akan ada bahaya. Raka menelan ludah. Itu cuma kebetulan. Alia menggeleng. Tidak ada yang kebetulan. Alia mengeluarkan ponsel. Ini foto kamu kemarin. Raka terkejut. Alia menunjukkan layar. Di foto itu, Raka berdiri melawan dua pria. Posturnya seperti orang terlatih. Kamu bilang cuma supir. Tapi kamu berkelahi seperti aparat. Raka tak menjawab. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Alia dengan suara bergetar. Hening panjang. Raka hampir jujur. Kata-kata sudah di ujung bibir. Tapi ia teringat ancaman. Kalau kamu buka identitasmu, wanita itu mati. Raka menunduk. Maaf. Saya belum bisa cerita. Alia tersenyum pahit. Berarti selama ini, aku nggak benar-benar mengenal kamu. Raka menatapnya. Tapi perasaanku ke ibu, nyata. Alia berdiri. Perasaan yang dibangun dari kebohongan. Itu bukan cinta. Sepanjang jalan pulang, mereka diam. Tidak ada tawa. Tidak ada cerita Arka. Hanya suara mesin. Di rumah, Alia masuk tanpa menoleh. Raka duduk di mobil lama. Dadanya sesak. Aku kehilangan kepercayaanmu. Bisiknya. Malam itu, Alia mencari nama Rama di internet. Tak ada apa-apa. Lalu ia mencari berita lama. CEO Raka Pratama menghilang. Wajah di layar. Sangat mirip dengan supirnya. Alia membelalakan mata. Tidak mungkin. Gumamnya. Ia memperbesar foto. Senyum itu. Mata itu. Sama. Tangannya gemetar. Jadi, selama ini kamu. Air mata mengalir. Kenapa kamu datang ke hidupku? Dengan kebohongan sebesar ini. Di sisi lain kota, Dimas tertawa puas. Sebentar lagi, mereka akan saling menghancurkan. Kecurigaan telah tumbuh. Kepercayaan mulai runtuh. Dan rahasia tinggal menunggu waktu untuk meledak. Malam itu Alia tidak bisa tidur. Bayangan wajah di layar ponselnya terus muncul. Foto CEO Raka Pratama. Dan wajah supir yang setiap hari menjemputnya. Sama.
Tidak ada yang berbeda. Alia menutup mulutnya dengan tangan. Jadi selama ini, aku dipermainkan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Pagi harinya, Alia berdiri di depan rumah. Wajahnya dingin. Tak seperti biasanya. Raka datang seperti biasa. Selamat pagi, Bu Alia. Sapanya. Tidak ada jawaban. Raka heran. Bu. Alia menatapnya tajam. Kita nggak usah pura-pura lagi. Raka membeku. Apa maksud ibu? Alia mengeluarkan ponsel. Menunjukkan layar. Foto CEO Raka Pratama. Jadi ini kamu kan? Raka Pratama. Raka terdiam. Wajahnya pucat. Alia tertawa pahit. Lucu ya? Aku curhat tentang hidupku. Ke orang yang hidupnya serba mewah. Bukan begitu. Raka mencoba bicara. Diam. Bentak Alia. Matanya berkaca-kaca. Kamu tahu rasanya jadi janda. Dipelototi. Diremehkan. Dan kamu datang. Pura-pura jadi supir. Raka turun dari mobil. Alia, dengar dulu. Tidak. Semua bohong. Alia mundur. Kenapa kamu datang ke hidupku? Untuk apa? Raka terdiam sejenak. Aku ingin menemukan wanita yang menyelamatkanku. Alia membeku. Apa? Raka menghela napas panjang. 2 tahun lalu. Aku kecelakaan. Dan kamu yang menolongku. Alia teringat. Hujan deras. Pria berdarah. Mobil ringsek. Jadi. Itu kamu. Raka melangkah mendekat. Aku nggak tahu kamu janda. Aku nggak tahu masa lalumu. Aku jatuh cinta. Sebelum kamu tahu siapa aku. Alia menangis. Kalau kamu jujur dari awal. Mungkin aku bisa terima. Tapi ini. Ini penghinaan. Raka berlutut. Maafkan aku. Aku takut. Kalau kamu tahu. Kamu menjauh. Alia menutup wajahnya. Aku merasa. Seperti boneka. Arka keluar. Bu, kenapa? Alia cepat menghapus air mata. Masuk dulu ya sayang. Arka melihat Raka. Om Rama jahat. Raka tercekat. Enggak. Ayah cuma salah. Alia menghela napas panjang. Kita berhenti sampai di sini. Raka terkejut. Apa? Mulai hari ini. Kamu nggak perlu jemput kami lagi. Raka terdiam. Alia masuk rumah. Menutup pintu. Raka berdiri lama di luar. Dadanya sesak. Aku kehilanganmu. Di kantor mewah, Dimas menerima laporan. Mereka bertengkar. Dimas tersenyum puas. Bagus. Sekarang. Saatnya tahap berikutnya. Dan Alia. Menangis di kamar. Kenapa orang sebaik itu? Ternyata penipu. Tapi hatinya berbisik lain. Kamu masih mencintainya. Alia memukul dadanya sendiri. Berhenti. Cinta telah retak. Kepercayaan hancur. Dan musuh. Tersenyum puas. Hari-hari setelah pertengkaran itu terasa sunyi. Tidak ada lagi suara mesin mobil di depan rumah Alia. Tidak ada lagi sapaan ramah setiap pagi. Tidak ada lagi tawa kecil Arka di perjalanan. Alia berdiri di jendela. Menatap jalan kosong. Padahal ia yang memutuskan. Tapi hatinya terasa hancur. Kenapa sepi begini? Gumamnya. Di sisi lain kota. Raka kembali ke dunianya yang lama. Gedung tinggi. Jas mahal. Rapat tanpa henti. Namun wajahnya kosong. Para direktur heran. Pak Raka. Bapak kelihatan capek. Raka hanya mengangguk. Capek fisik tidak seberapa. Yang melelahkan. Hatinya. Malam itu. Raka duduk sendirian di kantor. Lampu-lampu gedung sudah mati. Hanya ruangannya yang masih terang. Ia membuka foto di ponsel.
Foto Alia dan Arka. Saat di klinik. Aku kehilangan kalian. Bisiknya. Sementara itu, Dimas mulai bergerak. Ia menyebarkan isu ke investor. CEO kita tidak stabil. Terlalu emosional. Keputusan-keputusan mulai ceroboh. Saham mulai turun. Media kembali heboh. Raka Pratama dikabarkan terlibat skandal pribadi. Raka tahu, ini serangan. Tapi ia tak peduli. Di rumah Alia, Arka duduk murung. Bu, kenapa Om Rama nggak datang lagi? Alia terdiam. Om Rama sibuk. Arka menunduk. Om Rama kan janji. Mau lihat aku lomba menggambar. Alia terkejut. Lomba? Iya besok. Alia menggigit bibir. Malam itu, Arka menulis surat kecil. Om Rama, aku kangen. Lalu, tanpa sepengetahuan Alia, Arka menyimpan alamat lama yang pernah ia lihat di dashboard mobil. Paginya, Alia sibuk di dapur. Tidak sadar, Arka keluar rumah sendiri. Di gedung kantor, Raka terkejut melihat bocah kecil berdiri di lobi. Arka. Bocah itu berlari memeluknya. Om Rama. Raka membeku. Kenapa kamu di sini? Aku kangen. Raka langsung panik. Ayah jemput sekarang. Jangan bilang ibu. Aku kabur. Raka menghela napas. Baik. Mereka duduk di taman kantor. Arka berkata pelan. Bu Alia nangis tiap malam. Raka tercekat. Karena Om Rama. Arka mengangguk. Raka menatap gedung tinggi. Om salah. Om bohong. Arka memegang tangan Raka. Tapi Om baik. Saat itulah, Alia muncul. Wajahnya pucat. Arka. Ia berlari. Kamu mau bikin ibu mati jantung. Alia memeluk anaknya. Alia menatap Raka. Mata mereka bertemu. Hening, kenapa kamu bawa anakku ke sini? Bentak Alia. Dia datang sendiri, jawab Raka. Aku cuma. Cukup. Arka menangis. Bu, aku kangen Om Rama. Alia terdiam. Raka berkata pelan. Aku nggak pernah main-main. Aku benar-benar cinta. Alia menatapnya lama. Hatinya bergetar. Tapi gengsi menahan. Kita beda dunia. Katanya dingin. Kamu CEO. Aku cuma janda. Raka melangkah maju. Buatku. Kamu adalah segalanya. Air mata Alia jatuh. Kalau kamu serius. Buktikan. Alia pergi membawa Arka. Raka berdiri sendiri. Buktikan. Gumamnya. Ia mengepalkan tangan. Di kantor Dimas. Ia tertawa. Rencana berjalan mulus. Cinta diuji. Musuh bergerak. Dan keputusan besar. Harus segera diambil. Malam turun dengan cepat. Hujan rintik membuat suasana semakin muram. Alia duduk di ruang tamu. Memeluk Arka yang sudah tertidur. Pikirannya kacau. Wajah Raka terus muncul di benaknya. Tatapannya. Kata-katanya. Buatku. Kamu segalanya. Alia memejamkan mata. Kenapa aku masih peduli? Gumamnya. Tiba-tiba. Lampu mati. Rumah mendadak gelap. Alia terkejut. Arka. Ada ibu. Ia menyalakan senter ponsel. Sinyal tidak ada. Ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Jantung Alia berdetak keras. Siapa? Tanyanya gemetar. Tidak ada jawaban. Ketukan kembali terdengar. Lebih keras. Alia menggendong Arka. Pelan-pelan mundur. Tiba-tiba. Brak. Pintu didobrak. Dua pria masuk. Wajah mereka tertutup masker. Jangan teriak. Kata salah satunya. Atau anakmu kenapa-kenapa. Alia menjerit. Jangan sentuh anak saya. Salah satu pria menariknya paksa. Apa maumu? Bos kami mau ketemu.
Jawabnya dingin. Di saat bersamaan, Raka menerima telepon anonim. Kalau mau jandamu selamat, datang sendiri ke gudang tua. Wajah Raka langsung pucat. Kurang ajar. Ia langsung berlari keluar kantor. Alia diseret ke mobil. Arka diturunkan. Jangan ikut, teriak Alia. Ibu. Mobil melaju kencang. Arka menangis di pinggir jalan. Beberapa menit kemudian, Raka sampai di lokasi. Ia melihat Arka menangis sendirian. Arka. Bocah itu berlari. Mereka bawa ibu. Raka langsung menggendongnya. Matanya merah. Tenang, Om jemput ibu sekarang. Raka menyerahkan Arka ke satpam terdekat. Tolong jaga anak ini. Ia melesat pergi. Di gudang tua, Alia diikat di kursi. Wajahnya pucat. Pintu terbuka. Dimas muncul. Ternyata kamu yang paling ampuh, katanya santai. Perempuan ini. Alia melotot. Kamu siapa? Dimas tersenyum. Teman lama suamimu. Alia gemetar. Jadi kamu? Iya. Potong Dimas. Aku yang bikin dia diam selamanya. Pintu kembali terbuka. Raka masuk dengan napas terengah. Lepaskan dia. Dimas tertawa. Akhirnya CEO muncul juga. Alia terkejut. Raka. Raka menatap Alia penuh rasa bersalah. Maaf. Dimas bertepuk tangan. Drama yang indah. Sekarang, lanjutnya. Pilih. Perusahaanmu. Atau nyawa jandamu. Wajah Raka menegang. Aku serahkan semuanya. Dimas tersenyum puas. Tanda tangan dulu. Raka memegang pulpen. Tangannya gemetar. Alia menjerit. Jangan. Raka menatapnya. Aku nggak mau kehilanganmu. Air mata Alia jatuh. Tiba-tiba. Dor. Suara tembakan terdengar. Semua panik. Di luar. Polisi mengepung gudang. Dimas berteriak. Siapa yang panggil polisi? Raka menatap tajam. Aku. Kekacauan terjadi. Alia mencoba melepaskan ikatan. Raka melindunginya. Terdengar teriakan. Dimas mencoba kabur. Raka mengejarnya. Tapi, Dor. Raka tertembak. Ia roboh. Raka. Teriak Alia. Darah mengalir. Alia memeluknya. Jangan mati. Aku belum maafin kamu. Raka tersenyum lemah. Berarti, kamu masih peduli. Dimas ditangkap. Polisi datang. Ambulans masuk. Raka dibawa ke rumah sakit. Alia duduk di lantai gudang. Tubuhnya gemetar. Kalau dia mati, aku nggak akan maafin diriku. Di. Dokter berlari. Pasien kritis. Alia menunggu dengan wajah pucat. Tangannya penuh darah Raka. Nasib Raka masih belum pasti. Dan cinta mereka berada di ujung tanduk. Lorong rumah sakit dipenuhi aroma obat. Alia berdiri kaku di depan ruang operasi. Tangannya gemetar. Bajunya masih berlumur darah Raka. Pintu ruang operasi tertutup rapat. Lampu merah menyala. Operasi berlangsung. Alia menutup mulutnya. Ya Allah! Tolong selamatkan dia. Air matanya jatuh tanpa henti. Arka duduk di kursi, memeluk lututnya. Matanya merah. Ibu. Om Rama nggak mati kan? Alia langsung memeluk anaknya. Enggak sayang. Om Rama kuat. Padahal hatinya sendiri rapuh. Beberapa jam terasa seperti bertahun-tahun. Dokter keluar. Alia berdiri cepat. Dok, gimana keadaannya? Dokter menghela napas. Peluru bersarang dekat jantung. Kami sudah keluarkan. Tapi, kondisinya masih kritis. Alia hampir jatuh. Arka memeluk kakinya. Bu. Alia menatap dokter. Tolong. Saya mohon. Selamatkan dia. Dokter mengangguk. Kami akan berusaha.
Di ruang tahanan, Dimas duduk dengan tangan di borgol. Polisi menatapnya tajam. Kamu terlibat pembunuhan, penggelapan dana, penculikan. Dimas tertawa pahit. Semua karena sistem. Aku cuma pion. Siapa dalangnya? Tanya polisi. Dimas menatap kosong. Orang-orang yang lebih besar. Yang bahkan kalian gak berani sentuh. Di rumah sakit, Alia duduk di samping ranjang Raka. Wajah Raka pucat. Mesin berbunyi pelan. Alia menggenggam tangannya. Maaf. Aku keras sama kamu. Air mata menetes. Aku takut jatuh cinta lagi. Ia menunduk. Tapi kamu buktikan. Kamu terluka demi aku. Arka masuk pelan. Om Rama. Ia menaruh gambar di atas meja. Aku gambar Om. Alia tersenyum sedih. Malam semakin larut. Alia tertidur di kursi. Dalam tidurnya ia bermimpi. Raka berdiri jauh. Jangan pergi. Teriaknya. Tiba-tiba. Beep. Beep. Bunyi mesin berubah. Alia terbangun. Raka. Dokter masuk berlari. Tekanan darah turun. Alia terdorong keluar. Dok, jangan biarin dia pergi. Di dalam, Raka berjuang. Tangannya sedikit bergerak. Al. Suaranya hampir tak terdengar. Alia menangis. Aku di sini. Setelah beberapa menit menegangkan, dokter keluar. Kondisinya stabil. Tapi masih koma. Alia langsung sujud. Terima kasih. Di ruang rawat, Alia duduk sambil memegang tangan Raka. Kalau kamu bangun, aku mau mulai lagi. Aku nggak peduli kamu CEO. Aku cuma mau kamu hidup. Di luar, Dimas dibawa pergi. Wajahnya kosong. Semua sudah terlambat. Takdir menahan napas. Cinta menunggu jawaban. Dan hidup Raka masih menggantung. Di ujung waktu. Hari ketiga Raka koma. Alia tidak pernah beranjak dari sisi ranjang. Matanya sembab. Tangannya terus menggenggam tangan Raka. Kalau kamu pergi, aku nggak tahu harus kuat buat siapa lagi. Bisiknya lirih. Arka tidur di kursi samping. Memeluk tas kecilnya. Di kantor polisi, Dimas duduk berhadapan dengan penyidik. Wajahnya tampak lelah. Kalau saya buka semuanya, hidup saya tamat. Katanya dingin. Lebih baik jujur sekarang, jawab polisi. Hukumanmu bisa diringankan. Dimas tertawa pahit. Ringan. Tidak ada yang ringan dalam dunia ini. Akhirnya, Dimas mulai bicara. Suami Alia. Bukan cuma saksi. Dia menemukan aliran uang kotor. Dari proyek-proyek fiktif. Bukan cuma saya. Ada jajaran direksi lain. Polisi terkejut. Siapa saja? Dimas menyebut beberapa nama. Termasuk mantan komisaris utama. Raka tahu. Tanya polisi. Dimas menatap kosong. Raka terlalu polos. Dia percaya sistem. Dan karena itu, aku manfaatkan. Di rumah sakit, Alia mendapat kabar dari polisi. Seorang petugas datang. Bu Alia. Kami menemukan fakta baru. Alia menegang. Apa suami saya? Petugas mengangguk. Beliau dibungkam. Air mata Alia langsung jatuh. Jadi, dugaan saya benar. Alia keluar ke lorong. Menutup mulutnya. Maaf. Aku gagal melindungimu. Saat kembali ke kamar, Raka bergerak. Jarinya sedikit bergerak. Raka. Alia berdiri panik. Dokter masuk. Dia mulai sadar. Raka membuka mata perlahan. Alia. Suaranya lemah. Alia menangis. Aku di sini. Raka menatap langit-langit. Aku harus bilang sesuatu. Apapun itu. Aku siap, jawab Alia.
Raka menarik napas. Perusahaanku. Secara tidak langsung. Menyebabkan kematian suamimu. Alia membeku. Apa? Aku nggak tahu saat itu. Tapi itu terjadi di bawah namaku. Air mata Raka jatuh. Aku bersalah. Alia mundur selangkah. Jadi selama ini, kamu bagian dari penderitaanku. Raka menutup mata. Aku mau menebus semuanya. Kalau kamu benci aku terima. Alia gemetar. Ingatan masa lalu berputar. Tangisan. Pemakaman. Kenapa? Kenapa harus kamu? Arka terbangun. Bu. Alia memeluk anaknya. Alia menatap Raka lama. Hatiku hancur. Tapi, kamu juga korban sistem. Raka menatapnya terkejut. Kamu nggak benci aku. Alia menangis. Aku benci keadaan. Bukan kamu. Di luar kamar. Polisi berdiri. Kami akan bongkar semuanya. Alia mengangguk. Lakukan. Malam itu, Raka tertidur lagi. Alia duduk di sampingnya. Kalau kamu sembuh, kita mulai dari nol. Kebenaran akhirnya terbuka. Luka lama berdarah kembali. Namun cinta masih bertahan. Di tengah kehancuran, 3 minggu berlalu. Raka akhirnya bisa berjalan pelan. Luka tembak masih terasa nyeri. Tapi tekadnya lebih kuat dari rasa sakit. Di luar gedung pengadilan, wartawan berkerumun. Pak Raka, benarkah Anda akan bersaksi? Apakah ini skandal terbesar tahun ini? Raka hanya menunduk. Alia berdiri di sampingnya. Kamu nggak harus lakukan ini. Raka menatapnya lembut. Kalau aku diam, suami kamu mati sia-sia. Aku nggak mau itu terjadi. Sidang dimulai. Nama-nama besar disebutkan. Direktur, komisaris, investor gelap. Semua terdiam. Raka berdiri di kursi saksi. Perusahaan ini berdiri karena kepercayaan publik. Tapi kepercayaan itu dikhianati. Ia membuka semua data. Rekening, dokumen rahasia, rekaman suara, ruangan gempar. Di bangku terdakwa, Dimas menunduk. Maaf. Bisiknya pada Alia. Alia tidak menjawab. Hakim mengetuk palu. Sidang diskors. Wartawan langsung menyerbu. Pak Raka, Anda menghancurkan perusahaan sendiri. Raka menjawab tenang. Lebih baik hancur daripada dibangun di atas darah. Di luar, mobil hitam berhenti. Seorang pria tua turun. Mantan komisaris utama. Raka, kamu bunuh kariermu sendiri. Raka menatapnya dingin. Lebih baik mati terhormat. Malamnya, Raka mengumumkan pengunduran diri. Saham anjlok. Investor panik. Semua yang ia bangun selama 10 tahun runtuh dalam semalam. Alia datang ke apartemennya. Kamu kehilangan segalanya. Raka tersenyum. Aku masih punya kamu. Alia terdiam. Raka berlutut perlahan. Kalau kamu mau. Aku mau mulai hidup sederhana. Aku nggak peduli harta. Alia menangis. Kamu bodoh. Tapi tulus. Ia memeluk Raka. Namun, keesokan paginya, Raka dipanggil polisi. Ada ancaman pembunuhan. Kami harus melindungi Anda. Alia panik. Kenapa ini belum selesai? Di mobil pengawalan, Raka menggenggam tangan Alia. Apapun yang terjadi, aku bahagia mengenalmu. Alia menangis. Jangan ngomong kayak gitu. Tiba-tiba, brak, mobil diseruduk. Kaca pecah. Orang bersenjata keluar. Tiarap. Alia menjerit. Raka langsung memeluknya. Jangan lihat. Tembakan terdengar. Polisi membalas. Raka terdorong. Peluru nyaris mengenainya. Polisi menembak balik.
Penyerang kabur. Alia menangis histeris. Kamu hampir mati lagi. Raka tersenyum lemah. Takdir masih izinkan aku hidup. Malam itu, Raka menatap langit. Kalau aku mati nanti, aku cuma mau kamu bahagia. Alia memeluknya. Kamu nggak boleh mati. Musuh belum menyerah. Bahaya masih mengintai. Cinta diuji lagi. Di ambang kehilangan. Malam terasa sangat sunyi. Alia duduk di balkon apartemen Raka. Angin menerpa rambutnya. Raka keluar membawa 2 cangkir teh. Kamu kepikiran apa? Tanyanya lembut. Alia tersenyum pahit. Takut. Takut kehilangan kamu. Raka menatapnya dalam. Aku juga takut. Tapi untuk pertama kalinya, aku nggak mau lari lagi. Tiba-tiba, telepon Raka berdering. Ia menjawab. Wajahnya berubah tegang. Baik, saya mengerti. Alia menatapnya cemas. Ada apa? Pelaku penyerangan tadi tertangkap. Mereka disuruh mantan komisaris. Alia terkejut. Jadi semua benar. Raka mengangguk. Beberapa hari kemudian, sidang lanjutan digelar. Mantan komisaris utama dibawa masuk. Dengan tangan diborgol. Hakim mengetuk palu. Dengan ini, terdakwa dinyatakan bersalah. Hukuman penjara seumur hidup. Ruangan gempar. Dimas juga divonis berat. Ia menatap Alia. Maaf. Aku iri sama keberanianmu. Alia tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Raka. Setelah sidang, wartawan kembali mengejar. Pak Raka, sekarang Anda bukan CEO lagi. Apa rencana hidup Anda? Raka tersenyum. Aku mau jadi orang biasa. Dan membangun hidup yang jujur. Beberapa bulan berlalu. Raka membuka bengkel kecil. Ia belajar hidup sederhana. Alia membuka usaha kue rumahan. Arka sering membantu. Om Rama sekarang jadi tukang ya? Arka tertawa. Raka mengacak rambutnya. Iya. Tukang bahagia. Suatu sore, Raka mengajak Alia ke taman. Matahari hampir tenggelam. Ia berlutut. Alia, aku nggak punya harta. Tapi aku punya hati. Maukah kamu menikah denganku? Alia terdiam. Air matanya jatuh. Setelah semua yang kita lewati. Aku mau. Mereka berpelukan. Arka bertepuk tangan. Yeay, aku punya ayah lagi. Beberapa bulan kemudian, pernikahan sederhana digelar. Tanpa kemewahan. Tanpa sorotan media. Hanya orang-orang terdekat. Alia mengenakan kebaya putih. Raka tersenyum bahagia. Saat ijab kabul, Raka berkata lantang. Saya terima nikahnya Alia binti. Dengan mas kawin. Dibayar tunai. Semua mengucap. Alia menangis bahagia. Raka menggenggam tangannya. Aku janji. Nggak akan sembunyi lagi. Di pemakaman suami lama Alia, mereka datang bersama. Alia menaruh bunga. Terima kasih. Karena pernah bahagiakan aku. Malamnya, Alia menatap Raka. Kalau kamu nggak nyamar jadi supir dulu, aku nggak akan kenal kamu yang sebenarnya. Raka tersenyum. Mungkin takdir memang lucu. Kamera menjauh. Raka, Alia, dan Arka berjalan bersama. Tertawa kecil. Sederhana. Seorang CEO yang rela kehilangan segalanya. Demi kejujuran. Seorang janda yang berani membuka hati lagi. Dan cinta. Yang lahir dari penyamaran. Namun tumbuh dari ketulusan. Tamat.